Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik dan sehat ya semuanya. Nah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Saya Oke, Mbak Fira, silahkan dipimpin doa teman-temannya. kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Mbak Fira. Semoga pembelajaran kita pagi hari ini berjalan lancar ya. Nah, sebelumnya Ibu mau absen dulu. Siapa yang nggak hadir kira-kira? Mbak Safira Hadir. hadir. Mbak Fitri Hadir. hadir semua, alhamdulillah. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tema 8, lingkungan di sekitarku, subtema 2, perubahan lingkungan, pembelajaran ketiga. Nah, anak-anak sudah siap semua untuk belajar? Sudah. Coba sekarang Ibu minta daerah sekitarnya dibersihkan dulu. Misalnya ada sampah, atau kan dibersihkan dulu, silahkan dicek. Sudah bersih? Sudah. Alat tulisnya sudah disiapkan? Sudah. Sudah, oke. Mari kita belajar. Sebelum kita belajar, Ibu punya gambar nih. Coba anak-anak dilihat, ini gambar apa ya? Anak-anak sedang jajan. Iya, anak-anak sedang jajan. Kalau anak-anak juga suka jajan nggak seperti itu? Ya. Kira-kira jajannya apa saja yang biasanya dibeli? Siomay. Siomay, terus apa lagi? Batagor. Batagor. Terus lanjutnya gambar apa itu? Warung. Warung. Yang suka diminta ibu nggak untuk beli garam atau untuk beli sesuatu, atau kalian sendiri yang jajan? Yang suka pergi ke warung siapa di sini? Saya. Ya, semuanya suka dan pernah ya pergi ke warung? Ya. Nah, iya. Nah, jadi anak-anak, foto tadi yang sudah Ibu berikan kepada kalian itu, yang pertama ada pedagang di dekat sekolah, kemudian yang kedua ada warung. Nah, dua gambar itu tadi merupakan salah satu contoh dari jenis usaha yang dilakukan oleh perseorangan. Nah, di sini Ibu sudah membagikan bacaan ya tadi di situ. Oke, tapi sebelumnya sebelum anak-anak Ibu minta untuk membaca, anak-anak akan Ibu bagi ke dalam beberapa kelompok. Nah, kelompok 1 anggotanya ada Mbak Fitri dan Mbak Fira. Silahkan anak-anak duduknya gabung dengan temannya ya. Sudah semuanya duduk sama teman kelompoknya? Sudah. Nah, sudah. Oke, kalau begitu Ibu beri LKPD-nya. Silahkan anak-anak ditulis dulu namanya, nomor absennya. Sudah ditulis semuanya? Sudah. Oke, nah sekarang coba dibaca dulu perintahnya apa. Kemudian kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan kepada Ibu. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Tidak, belum ya. Nanti anak-anak silahkan bertanya ketika ada kesulitan. Oke, sekarang LKPD-nya disimpan dulu. Sekarang kita ke bacaan yang sudah Ibu berikan tadi. Silahkan anak-anak dibaca sendiri-sendiri dulu. Setelah selesai membaca, nanti Ibu akan tanya tentang bacaan yang sudah kalian baca. Sudah dibaca anak-anak teksnya? Sudah. Sudah, oke. Nah sekarang apa judulnya dari teks itu? Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Iya, jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Kita mulai dulu dari usaha pertanian. Di situ usaha pertanian itu gimana ya? Yang dikelola oleh sendiri itu gimana? Biasanya dikelola secara perseorangan dan memiliki lahan yang terbatas. Ya betul. Jadi pertanian yang dikelola oleh sendiri itu biasanya ya karena dilakukan sendiri, berarti dilakukan secara perseorangan dan lahannya terbatas. Kemudian selanjutnya yang kedua, usaha apa? Perdagangan. Betul, perdagangan. Sebelumnya Ibu mau tanya, kalau kalian dengar tentang kata dagang, apa sih yang identik dengan kata dagang?
ada pembeli, Ya, ada pembeli, lalu ada penjual, ya penjual, terus barang yang dijual, ya barang yang dijual, misalnya jual makanan, jual baju. Nah, kalau di situ usaha perdagangan yang termasuk ke usaha yang dilakukan oleh sendiri itu yang seperti apa? pedagang kaki lima, Ya, pedagang kaki lima. Contohnya apa? Anak-anak tahu nggak pedagang kaki lima itu yang seperti apa? pecel lele yang Ya, dibuka pada saat malam hari, ya pecel lele yang biasanya kita temui di pinggir-pinggir jalan itu ya, itu juga termasuk pedagang kaki lima. Kemudian contohnya ada apa lagi? pedagang keliling, Ya, pedagang keliling. Di sekitar rumah kalian banyak nggak pedagang keliling? banyak, Banyak. Contohnya apa pedagang keliling yang ada di rumah kalian? pedagang sayur, Iya, ada pedagang somai, ada pedagang sayur. Usaha selanjutnya ada usaha apa? jasa, Ya, betul, jasa. Kalau jasa itu berarti usahanya apa yang ditawarkan? pelayanan kepada konsumen atau orang yang menggunakannya. Ya, betul. Berarti kalau tadi kan kita sudah belajar ya tentang yang pedagang atau yang pertanian itu kan yang diberikan suatu barang tertentu. Nah, kalau jasa ini berarti orang yang melakukan usaha itu memberikan suatu pelayanan kepada konsumen. Misalnya apa yang di situ sudah disebutkan? Usaha salon, Ya, ada usaha salon, kemudian bengkel, iya ada bengkel juga. Nah, di sini anak-anak siapa yang sudah pernah potong rambut di salon atau di tukang potong? Siapa yang sudah pernah? saya, Nah, anak-anak sudah pernah ya. Nah, kalau sudah pernah cukur itu kalian dapat barang atau dapat jasanya? jasa, Iya, betul, jasa dari usahanya apa tadi? salon, Iya, potong. rambut, Iya, salonnya dari usaha potong rambut tersebut. Oke. Nah, yang terakhir ada usaha apa? industri kecil, Betul, industri kecil. Siapa di sini yang sudah pernah ke Kasongan? saya, Nah, anak-anak sudah pernah ke Kasongan ya. Kalau di Kasongan itu anak-anak bisa menemukan apa yang sangat identik dengan Kasongan? toko gerabah, Ya, toko gerabah itu juga merupakan salah satu industri kecil di mana hasil yang diusahakan, hasil dari usahanya itu apa tadi? gerabah, Ya, betul, gerabah. Nah, anak-anak tadi LKPD yang sudah Ibu berikan, silahkan sekarang didiskusikan. Tadi di situ Ibu meminta anak-anak untuk apa? membuat deskripsi yang menceritakan salah satu jenis usaha yang dikelola sendiri yang sudah dipilih. Iya, betul. Jadi anak-anak sekarang silahkan didiskusikan bersama teman kelompoknya. Usaha yang dilakukan sendiri apa sih yang ada di sekitar kalian. Kemudian tentukan satu apa yang akan diceritakan. Misalnya anak-anak melihat banyak banget di sekitar kalian itu petani. Nah, kalian menceritakan petani itu bekerjanya seperti apa, mulai dari menanam sampai memanennya itu gimana prosesnya. Misal, jadi silahkan anak-anak diskusikan, kemudian dipilih satu jenis usaha saja yang akan dideskripsikan. Nah, sekarang silahkan anak-anak dikerjakan. Selamat mengerjakan. Bagaimana anak-anak sudah selesai mendeskripsikannya? Sudah. Oke, sudah. Kalau begitu silahkan dimulai dari kelompok 1 dulu untuk membacakan hasil diskusinya tadi. Deskripsinya yang sudah dikerjakan silahkan dibacakan. Nama usaha yang dipilih, petani. Tahap pertama yang dilakukan petani adalah menyiapkan sawah agar siap ditanami. Oke, bagus ya kelompok 1. Tepuk tangan dong untuk kelompok 1. Nah, oke, terima kasih ya kelompok 1. Nah, oke, selanjutnya Ibu di sini akan memberikan sebuah video ya anak-anak. Nah, tapi sebelumnya di sini Ibu sudah menyiapkan LKPD untuk kalian. Silakan dicermati dulu. Sekarang dituliskan dulu nama dan nomor absennya. Sudah ditulis nama dan nomor absennya? Sudah. Oke, nah coba Ibu mau tanya di situ apa yang Ibu sediakan di situ ada apa? Tabel. Ya, betul, ada tabel. Jadi nanti ketika Ibu sedang memutarkan video, anak-anak silahkan mencermati isi dari video tersebut.
Kemudian anak-anak boleh menuliskan hal-hal penting di buku catatannya. Dan sekarang dicermati dulu isi tabelnya itu tentang apa, coba. Usaha perseorangan di sekitarku. Ya, betul. Nah, di situ ada jenis usaha dan macam usahanya. Tuliskan usaha-usaha yang termasuk ke dalam 4 yang sudah Ibu tuliskan di situ yang ada di sekitar kalian. Silahkan didiskusikan bersama kelompoknya. Sudah paham perintahnya? Sudah. Oke, nah kalau nanti ada pertanyaan, anak-anak silahkan boleh bertanya kepada Ibu ya. Silahkan dicermati ya anak-anak videonya. Anak-anak, videonya sudah selesai, silahkan anak-anak dimulai mengerjakan LKPD-nya yang sudah Ibu berikan tadi. Bagaimana anak-anak sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Oke, kalau begitu Ibu minta tolong anak-anak untuk membacakan hasil diskusinya ya. Nah, sekarang dari kelompok 1 dulu, silahkan dibaca hasil diskusinya. Jenis usaha pertanian, macam usaha petani padi, petani bawang merah, petani jagung. Bagus, kelompok 1, tepuk tangan dong untuk kelompok 1. Ya, jadi ada bermacam-macam ya anak-anak usaha di sekitar kalian. Nah, anak-anak, jadi tadi kan usaha di sekitar kita kan bermacam-macam ya. Bermacam-macam usaha yang ada di sekitar kita, yang ada di Indonesia itu juga dipengaruhi dengan letak geografisnya Indonesia. Nah, letak geografis itu juga mempengaruhi keberagaman budaya yang ada di sekitar kita. Jadi, dari Sabang sampai Merauke banyak sekali kebudayaan yang berbeda-beda dan beragam. Nah, tapi sebelumnya untuk mengetes kefokusan kalian, coba Ibu mau tepuk fokus dulu. Kalau misalnya Ibu bilang 1, anak-anak tepuk 1 kali ya. Tepuk 1. Kalau Ibu bilang tepuk 1, kalian tepuknya gini ya anak-anak. Sudah paham? Sudah. Coba kita tes dulu dong kefokusannya kalian. Tepuk 1. Tepuk 1. Oke, fokus ya anak-anak. Coba sekarang agak cepet nih. Ibu agak percepat ya. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 1. Ayo Mbak Vira. Ayo Mbak Vira, kurang fokus ya. Ayo, kita mulai lagi dong biar fokus yuk. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 1. Oke, udah fokus semuanya. Tepuk tangan dulu. Ya, udah fokus. Nah, udah fokus ya semuanya. Oke, Ibu lanjutkan. Jadi tadi keberagaman itu juga dipengaruhi oleh letak geografis. Nah, anak-anak silahkan dibuka bacaan yang sudah Ibu berikan. Kemudian ini. Nah, hampir sama ya dengan yang ada di situ. Coba diperhatikan. Nah, gambar itu gambar apa anak-anak? Tarian Ponorogo. Dari namanya anak-anak sudah tahu ya. Tarian Ponorogo dari mana? Dari Jawa Timur. Iya, dari Ponorogo. Ponorogo itu di Jawa Timur. Terus kalian coba dilanjutnya. Nah, ini anak-anak kira-kira kalau dilihat dari busananya saja kita sudah bisa tahu nggak dari mana ya asalnya kira-kira? Papua. Iya, betul. Di situ sudah dituliskan apa namanya? Sajojo. Iya, tari sajojo. Dan sebelum kita lanjut belajarnya, Ibu bagikan LKPD-nya terlebih dahulu ya. Silahkan ditulis namanya dan juga nomor absennya masing-masing. Oke, sudah dituliskan? Sudah. Nah, coba anak-anak dicermati dulu. Di situ Ibu minta apa saja? Apakah ada pertanyaan terkait penugasannya? Tidak. Oke, belum ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya. Tugas kemarin yang sudah Ibu minta foto dari kebudayaan di sekitar kalian sudah dibawa atau belum? Sudah. Oke, sudah semua ya. Kemudian di situ coba dilihat alat dan bahannya ada apa saja. Alat tulis, lembar kerja, lem, gunting. Oke, coba Ibu cek sudah disiapkan semuanya atau belum? Sudah. Oke, sudah semuanya ya. Gunting, lem, lembar kerjanya sudah Ibu berikan. Kemudian alat tulisnya sudah disiapkan.
Sudah. Oke, baik. Oke, sebelum anak-anak mengerjakan eh, budayanya masing-masing yang sudah dibawa, sekarang anak-anak ibu minta membaca bacaan tadi ya. Silahkan anak-anak dibaca bacaannya tentang tari Reok Ponorogo dan juga tari Sajojo terlebih dahulu. Silahkan dibaca sendiri-sendiri. Sudah dibaca semuanya anak-anak? Sudah. Baik, nah di situ dijelaskan ya tari Reok Ponorogo itu berasal dari mana tadi? Ponorogo. Ya betul, dari Ponorogo, yaitu di mana Ponorogo itu berada di bagian barat laut dari provinsi Jawa Timur. Nah kemudian penyajian reok itu masih kental dengan hal-hal apa? Di situ dijelaskan mistik. Ya masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan juga ilmu kebatinan yang kuat. Kemudian kita melanjutkan ke tari Sajojo. Tadi kita sudah belajar ya bahwa tari Sajojo itu berasal dari Papua. Dapat kita lihat juga dari apa tadi kostumnya tuh sangat identik dengan daerah Papua. Nah, tarian Sajojo itu merupakan tari apa yang di situ disebutkan? Tarian pergaulan rakyat. Iya, tarian pergaulan. Bermaknanya untuk apa tarian tersebut? Selamat datang untuk menyambut tamu. Iya, jadi tari Sajojo ini biasanya ditarikan untuk menyambut tamu. Lalu biasanya dibawakan oleh berapa orang tari Sajojo? Beberapa puluh orang sekaligus. Ya, berarti tari Sajojo ini bisa dilakukan oleh cukup banyak ya orangnya. Nah, sekarang anak-anak silahkan gambar yang sudah kalian bawa dari rumah dipotong, kemudian buka lagi RKPD-nya. Di situ sudah ibu berikan tempat untuk menempel. Kemudian anak-anak silahkan tulis nama dari kebudayaan yang akan kalian deskripsikan. Setelah itu di bawah gambar yang sudah kalian tempel, silahkan ceritakan, deskripsikan secara singkat dari budaya yang kalian sudah bawa dari rumah itu. Sudah paham perintahnya? Sudah. Oke, sekarang silahkan dimulai mengerjakan. Nanti kalau ada kesulitan, silahkan bertanya kepada ibu. Bagaimana anak-anak? Gambar contoh kebudayaan di sekitarnya sudah ditempel dan diberi deskripsi singkat? Sudah. Oke, nah sekarang anak-anak silahkan masing-masing dari kalian menceritakan budaya yang kalian tuliskan tadi kepada teman kelompoknya ya. Ya. Nah, jadi nanti misalnya Mbak Vira menceritakan tentang apa? Wayang kulit. Ya, nanti Mbak Vira menceritakan ke teman kelompoknya wayang kulit itu apa sih, kemudian diperlihatkan fotonya. Sekarang silahkan anak-anak saling menceritakan sesama kelompoknya ya. Sudah tahu temannya menceritakan tentang apa? Sudah. Sekarang ibu minta perwakilan dari kelompok untuk menyebutkan kebudayaan apa saja yang sudah diceritakan oleh teman-temannya. Silahkan dimulai dari kelompok 1. Perwakilan siapa yang mau menceritakan? Saya. Oke, Mbak Fitri, perwakilan dari kelompok 1. Jadi saya perwakilan dari kelompok 1. Terima kasih Mbak Fitri, perwakilan dari kelompok 1. Tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 1. Oke, nah anak-anak, jadi dari beberapa kebudayaan yang sudah diceritakan oleh teman-teman kalian itu beragam ya. Di Indonesia ini memiliki keberagaman budaya ya. Jadi di tempat kita sendiri di Jawa ini saja sudah memiliki banyak sekali kebudayaan, mulai dari tari-tarinya, kemudian dari kesenian daerahnya, maupun dari alat musik dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar apa saja ya dari awal. Yang pertama, tadi anak-anak sudah membaca tentang apa? Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Iya, jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Kemudian setelah kalian membaca tadi, ibu minta untuk membuat Deskripsi. iya deskripsi tentang Usaha perseorangan. iya tentang usaha perseorangan yang ada di sekitar kalian. Kemudian yang kedua, kita tadi dari video tadi sudah belajar apa? Seragam usaha perorangan. Iya, kita sudah
belajar tentang ragam usaha perorangan. Tadi anak-anak sudah membuat apa tadi? Macam usaha seorang iya yang ada di sekitar sekitar kalian. Kemudian yang baru saja kita lakukan tadi belajar tentang kebudayaan. tentang keragaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, oke ya, jadi kita tadi sudah belajar tentang ragam usaha yang dilakukan oleh sendiri atau juga bisa kita sebut dengan ragam usaha perseorangan. Kemudian kita juga sudah belajar tentang keragaman kebudayaan yang ada di Indonesia, mulai dari ada Reok Ponorogo dan juga ada Tari Sajojo. Terus tadi anak-anak juga sudah menyebutkan ada beberapa budaya yang telah diceritakan oleh teman-teman. Nah, anak-anak sampai di sini dulu pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Tapi sebelum kita tutup pembelajarannya, Ibu punya kuis sederhana nih. Siapa yang mau main kuis? Saya Oke, kita main sama-sama yuk. Anak-anak, berarti alhamdulillah sudah masih ingat ya pembelajaran yang telah kita pelajari tadi. Nah, oke, alhamdulillah. Itu dulu pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Nanti kalau anak-anak mau main ini di rumah, nanti linknya akan Ibu sampaikan melalui WhatsApp group ya anak-anak. Sebelum kita pulang, silahkan anak-anak dibereskan dulu mejanya, dimasukkan alat tulis dan buku-bukunya, dirapikan. Kalau ada sampah-sampah silahkan dibersihkan dulu. Sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? saya Oke, Mbak Fira silahkan memimpin doa teman-temannya. sikap siap berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak. Terima kasih juga Mbak Fira sudah memimpin doa. Cukup sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Jangan lupa anak-anak mempelajari materi selanjutnya ya, yaitu pembelajaran keempat. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.